kenapa kau tak mau tanda tangani surat cerai? Itulah teriakan terakhir yang tetangga ingat dari Mei, seorang ibu muda yang tercekik rasa kecewa setelah suaminya, Wang, jatuh cinta pada wanita lain. Para penghuni yang kepo hanya berani membuka pintu selebar celah. Piring pecah, tangisan anak, dan dentum tubuh menabrak dinding jadi orkestra malam. Setelah Wang pergi, Mei meraih pisau dapur, tangan gemetar. Ia tak berniat melukai siapapun, hanya ingin suaminya pulang. Tapi pisau itu tergelincir, menggores telapak kiri. Darah menetes, lalu Mei menulis di tembok ruang tamu. Pertunjukan baru saja dimulai. Satu tetangga, seorang nenek bernama Jusau, bersumpah melihat bayangan anak kecil berdiri di belakang Mei, menepuk bahunya, seolah berkata, "Ayo Ma, cepat." Keesokan fajar, mayat Mei dan putranya, Liang, tergeletak di dasar blok. Liang lebih dulu dijatuhkan. Kemudian Mei melompat. Polisi mencatat bunuh diri dan felisit. Tapi petugas forensik junior mencium bau melati busuk yang tak hilang seminggu penuh. Tulisan darah yang sama muncul di lantai koridor. Di samping mainan mobil merah Liang yang hancur. 3 minggu setelah pemakaman, Wang kembali membawa Ivy, selingkuhannya yang kini hamil. Para tetangga meludah pelan. Namun pintu tertutup dan gosip berlalu. Pada malam pertama, listrik apartemen padam, meski unit lain tetap terang. Di kegelapan, Ivy mendengar suara anak kecil menghitung. 1, 2, 3, terbanglah bersamaku, kakak. Lampu menyala, kulkas terbuka sendiri. Sebuah kue ulang tahun busuk, kue Liang 5 tahun lalu, muncul di rak. Lilinnya menyala tanpa api. Ivy muntah. Wang menuduh tetangga mengerjai, tapi CCTV lorong menunjukkan tak ada siapapun lewat. Malam kedua, Ivy terbangun karena suara klik. Klik dari arah lemari. Ia berjalan pelan di lantai. Sebuah kotak mainan anak-anak tergeletak terbuka. Kotak kayu bergambar kartu, penuh debu. Wang bilang kotak itu sudah dibuang 3 tahun lalu. Dengan tangan gemetar, Ivy membukanya. Di dalamnya, mobil merah rusak, sehelai selimut bayi, dan alat musik putar yang mendadak menyala sendiri. "Mama, jangan sedih. Nanti kita main sama-sama lagi ya." Suara itu suara Liang. Ivy menjatuhkan kotaknya. Mainan berhamburan. Mobil merah itu bergerak sendiri ke arah pintu kamar, lalu berhenti. Dari luar kamar terdengar langkah kecil, seperti anak tanpa alas kaki berlari di lantai kayu. Ivy ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Matanya berlinang. Tiba-tiba suara tangis perempuan terdengar dari kamar mandi. "Kenapa kalian hidup bahagia setelah semua yang kau rampas dariku?" Ivy membuka pintu kamar mandi. Cermin berembun, padahal tak ada uap. Dari embun itu muncul tulisan, "Giliran kalian." Ivy berteriak. Wang datang membanting pintu, tapi semuanya kembali normal. Lalu ponsel Ivy menyala sendiri. Sebuah video otomatis terbuka. Rekaman CCTV lama. Terlihat Mei menggendong Liang berdiri di atap gedung. Ia menatap ke kamera, menatap lurus ke Ivy, seolah dari dulu sudah tahu Ivy akan datang. 5 tahun berlalu. Ivy selamat melahirkan Junde, bocah ceria yang suka main cape Superman. Malam sebelum ulang tahunnya, Junde berlari ke kamar sambil berbisik ketakutan. "Ma, kakak mau ajak aku terbang dari balkon." Dia bilang, "Aku boleh pakai jubah merah, sama seperti dia dulu." Wang marah menggapai putranya, tapi tersandung serpihan kaca, seolah lantai sengaja menebar perangkap. Ketika ia menengadah, cermin ruang tamu retak membentuk tulisan darah yang sama. Yang seru segera dimulai. Ivy menggigil. Ia ingat betul, frasa itu terpampang di laporan polisi. Malamnya, ia bermimpi berdiri di koridor sambil menggendong bayi.
Sementara Mei mendesiskan satu pesan, "Aku tidak gila, aku terbakar api yang dia nyalakan." Penebusan. Kertas sembayang dibakar di bawah blok asap berpilin seperti tangan menggenggam. Lilin tiba-tiba meleleh, memuntahkan wujud siluet perempuan berambut terurai. Pendeta menabur beras suci. Beras berubah jadi belatung. Ia lari, terbirit upacara gagal. Ivy memaksa pindah, tapi kontrak mengikat dan ekonomi Wang morat-marit. Sore berikutnya, tetangga, Jusao yang kini pincang, mengetuk pintu. Anak laki-laki bertelanjang kaki, berkeliaran di tangga darurat. Kupikir itu Junde, tapi kakinya terbalik menghadap belakang. Wang menuduh nyonya tua berhalusinasi. Namun pukul 3 pagi, suara roda mobil mainan meluncur di lorong, berhenti tepat di depan pintu mereka. Ketika Wang membuka, mobil merah liang menyambutnya. Ban masih berputar, meski karat menelan roda-roda. Dini hari, Ivy terbangun karena Junde tak ada di ranjang. Ia menemukan bocah itu di railing balkon, berdiri di atas kursi plastik, seolah menunggu aba-aba. Wang berlari, tapi langkahnya berat, seperti ditarik tangan tak kasat mata. Di balik pundaknya, suara Mei berbisik, "Kini jelas sekali. Sekarang kau rasakan jantungku hancur, Wang. Satu nyawa untuk satu nyawa." Junde menengok. Matanya, biasanya coklat muda, berubah hitam sepenuhnya. Bibir kecilnya melafalkan kata patah-patah. "Ayah, aku mau terbang." Angin kencang menerpa dari dalam apartemen, bukan luar. Foto keluarga terlepas, pecah, berhamburan. Setiap serpihan kaca menampilkan refleksi Liang memeluk adiknya. Wang menerjang, namun terantuk, bayangan tak terlihat. Junde melompat, tapi di detik kritis, tubuhnya menggantung di udara, seolah ditahan benang gaib. Dari bawah, Wang melihat sosok Mei berdiri di ruang tamu, memegang tali merah darah yang menjerat pergelangan kaki Junde. Mei menatap Wang dan berbisik, "Pertunjukan selesai." Lalu ia memotong tali itu. Polisi mencatat kematian tidak wajar tanpa tanda kejahatan langsung. Ivy, setengah gila, dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Wang lenyap. Tetangga bilang ia kerap duduk di tangga darurat, menimang mobil mainan yang berputar sendiri. Mulutnya komat kamit, "Aku cuma mau bahagia. Aku cuma mau bahagia." Sampai hari ini, lift di blok itu kadang berhenti di lantai 14 meski tak ada yang menekan tombol. Pintu terbuka, menyisakan bau melati busuk dan suara roda mobil mainan berdecit.